Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktaba abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, Wafdu Thaqif, kelompok yang datang kepada Nabi SAW, yaitu mereka yang disebut dengan kelompok Thaqif. Qadima Rasulullah SAW al-Madinata min Tabuka fi syahr Ramadan sanata 90. Di tahun ke-9 pada bulan Ramadan, artinya setahun setelah Fatah Makkah, Nabi SAW setelah terjadinya perang Tabuk pulang sampai di kota Madinah pas bulan Ramadan. Saat itu waqadima alaihi fi dzalika syahr wafdu Thaqif. Di bulan tersebut pula datang kepada Nabi SAW wafdu Thaqif. Lah kisah yang terjadi kedatangan wafdu Thaqif kepada Nabi SAW, anna Rasulullah SAW lamman sarafa anhu ittaba'a atharahu Urwah bin Mas'ud hatta adrakahu qabla an yuqbila ilal Madinah. Ketika Nabi pulang dari Tabuk, diikuti oleh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai didapati Rasulullah oleh Urwah ini sebelum masuk ke kota Madinah. Jadi diikuti jejaknya Nabi sampai hampir masuk Madinah, nututi Rasulullah SAW. Fa aslama, masuk Islam ini Urwah. Jadi setelah perang Tabuk baru ngikuti Nabi ketika Nabi mau pulang, mau sampai kota Madinah, masuk Islam itu Urwah. Wa sa'alahu an yarji'a ila qaumihi bil Islam. Urwah minta kepada Nabi SAW untuk kembali ke kaumnya lagi, ke Tabuk, untuk mengajarkan Islam kepada orang Tabuk. Maka katanya Rasulullah SAW, innahum qatiluk, kalau kamu pulang sekarang, kamu ngaku Islam, masuk Islam, ngajak mereka ke Islam, kamu akan dibunuh oleh mereka. Karena Nabi SAW arafa anna fihim nakhwatal imtina alladzi kana minhum. Nabi melihat ada celah untuk mereka menolak Islam dari orang-orang Tabuk ini. Sayyidina Urwah yang sudah masuk Islam mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihim min abkarihim. Aku ini di hadapan mereka lebih disenangi daripada gadis-gadis. Maksudnya mereka itu lebih nurut ketika aku sampaikan. Wa kana fihim kadzalik muhabbaban muta'an. Betul-betul dicintai dan dipatuhi apa yang disampaikan oleh Urwah ini. Ini juga jadi pelajaran ya. Kadang orang itu dicintai apa alasannya. Kalau orang itu dicintai zatnya, nggak akan berubah dengan
berubahnya keadaan. Tapi kalau orang itu dicintai karena sifat, maka berubah dengan berubahnya sifat. Cinta ini dengan makhluk Allah, makhluk yang manapun, selama belum mati dalam keadaan kafir, kita harus cinta kepada zatnya. Benci sifat boleh, benci zat nggak boleh. Benci sifat boleh. Orang kafir nggak boleh kita benci zatnya, karena dia makhluknya Allah, apalagi masih hidup, yang ada kemungkinan dia akan masuk Islam. Tapi kalau benci sifat kufurnya wajib. Orang ahli maksiat, kita cinta orangnya boleh, wajib, harus, karena makhluknya Allah. Benci sifat kemaksiatannya, kemunafikannya wajib. Kalau benci zatnya tidak boleh, tidak dibenarkan. Karena khawatir justru kita dibalik oleh Allah, dia masuk Islam, dia menjadi ahli ibadah, tidak punya sifat munafik, mukmin hakikah, justru kita yang sebaliknya nanti. Nauzubillah min dzalik. Lah ini Urwah ibnu Mas'ud ini dicintai karena sifatnya, dipatuhi karena kedudukannya, bukan zatnya. Seperti juga Abdullah bin Salam yang menjadi tokohnya orang-orang al-Yahud. Wah, tanya orang-orang Yahud, bagaimana Abdullah bin Salam di hadapan kalian? Oh, Karim, ibn Karim. Ini orang yang mulia, anaknya orang mulia, namanya. Keluar Abdullah bin Salam mengucapkan syahadat. Setelah itu apa? Ini Laim ibn Laim, berubah. Karena mereka cinta kepada Abdullah bin Salam karena sifatnya, bukan karena orangnya. Nah, begitu juga Urwah ini. Urwah ini dicintai oleh kaumnya karena sifatnya. Sehingga ketika fakharaja yad'u qaumahu ilal Islam, ketika beliau keluar menghadap kaumnya, mengajak kaumnya masuk Islam, raja'a an la yukhalifuhu. Mereka berharap, beliau berharap untuk tidak melanggar atau mengingkari Rasulullah limanzilatihi fihim, karena merasa dia punya pangkat kedudukan di hadapan orang-orang Tabuk. Ketika naik, beliau di kamarnya itu kayak kamar gitu, tapi bisa terbuka, jadi kayak apa ya? Kayak balkon lah baratnya. Waqad da'ahum ilal Islam, diajak masuk Islam. Wa azhara lahum dinah, ditampakkan keislaman di hadapan kaumnya. Ramauhu bin nabl, langsung dilempari batu. Min kulli wajhin, dari segala sisi. Fa asaba sahmun faqatalahu. Ada satu anak panah yang sampai mengenainya, sampai membuat dia mati. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, innahum qatiluk, mereka akan membunuh kamu. Tapi ya syahadah yang beliau dapatkan. Cuman yang diambil dari pelajaran ini adalah, lihat Nabi menyatakan mereka itu cinta kepada kamu bukan karena zatnya kamu. Mereka cinta itu karena kamu punya kedudukan di hadapan mereka. Sehingga kalau kamu tampakkan, kamu akan dibunuh. Sehingga saat terluka itu ditanya Sayyidina Urwah, ma tara fi damik, apa menurutmu ini hasil yang kamu lakukan ini sehingga kamu berdarah-darah ini apa? Kata beliau, karamatan akramanillahu biha wa syahadatan sagahallahu ilayya. Ya, ini bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah, menjadi syahid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala padaku. Walaysa fiyya illa ma fi syuhada alladzina qutilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an yartahila ankum. Aku tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid, yang mereka berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadfinuni ma'ahum, makamkan aku bersama mereka. Akhirnya dimakamkan bersama syuhada, mereka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah memuji Sayyidina Urwah dengan mengatakan, inna masalahu fi qaumihi laka masali sahibi Yasin fi qaumihi. Perumpamaannya Urwah bin Mas'ud pada kaumnya itu seperti sahib Yasin, yaitu Rasulullah pada kaumnya.
dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang kemarin kita sampaikan ketika Jarir bin Abdullah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, idza atakum karimu qaumin fakrimu, dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa aqama Sakifun ba'da qatil Urwah ashhuran. Kemudian Sakif ini beberapa bulan setelah wafatnya Urwah, nggak ada pergerakan sama sekali. Summa innahum itamaru bainahum. Kemudian mereka punya kesepakatan. Wa ra'au annahum la taqata lahum bi harbin min auli minal Arab. Mereka enggak punya kemampuan apapun untuk perang dengan orang-orang sekitar mereka dari kaum Arab. Jadi ibaratnya enggak punya tokoh. Setelah wafatnya Urwah ini enggak punya orang yang dihormati, yang ditakuti oleh orang-orang Arab di sekitar Tabuk. Ibaratnya enggak punya taring lagi. Tabuk ini sudah nggak punya taring lagi. Sakif nggak punya taring lagi sudah. Waqad baya'u, mereka sudah membaiat Nabi, wa aslamu, masuk Islam. Wa ajma'u an yursilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, dan mereka punya kesepakatan untuk mengirim satu orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kama arsalu Urwah, sebagaimana mereka saat mengirim Urwah. Akhirnya fakallamu Abdayalil. Mereka mengatakan wis Abdiyalil aja yang dikirim. Wa aradu alaihi dzalik, ditawari, fa'aba, nolak. Kenapa? Khasyiya an yusna'a bihi idza raja'a kama suni abi Urwah. Takut diperlakukan seperti yang diperlakukan kepada Urwah. Engko wis berangkat mulai pateni pisan, padha ae kan. Nggak mau. Tapi beliau mengatakan lastu fa'ilan hatta tursilu ma'iya rijalan. Aku nggak mau kalau sendiri, kalau beberapa orang oke, siap. Sepakat mereka mengutus 2 orang dari Ahlaf, 3 orang dari Bani Malik, sehingga jumlah mereka 6 orang. Faba'atsu ma'abdiyalil fa kharaja bihim, diutus mereka diutus 5 orang itu bersama Abdiyalil. 6 orang sama Abdiyalilnya. Falamma danau minal Madinah wa nazalul qanat alfau bihal Mughirah bin Syu'bah. Ketika mereka sudah hampir masuk Madinah, transit di satu tempat, mereka bertemu dengan Mughirah bin Syu'bah, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, semangat ini Mughirah bin Syu'bah melihat ada rombongan dari Sakif, semangat untuk memberikan kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memberikan kabar gembira kepada Nabi kedatangan dari Sakif. Ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Katanya Sayyidina Abu Bakar kepada Mughirah, demi Allah, kamu tidak boleh mendahului aku untuk memberikan kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikabarkan kepada Nabi kedatangan Sakif. Nah, ketika mereka sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disiapkan kemah gitu di sebelah masjid, di ujung masjid. Yang menjadi penengah antara mereka Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ya, sampai mereka membuat perjanjian surat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nulis Khalid, dan mereka tidak makan sesuatu makanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Khalid ikut makan bersama mereka. Ya, karena masih belum ada keyakinan sempurna, takut diracun dan sebagainya. Kalau Khalid ikut makan, maka berarti aman, makan bersama mereka, sampai masuk Islam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Aus bin Halifah, beliau berkata, "Qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wafdi Sakif." Kita datang kepada Rasulullah dalam kelompok Sakif. Beliau mengatakan, "Kana kulla lailatin yatina ba'dal isya
yuhadditsuna qa'iman ala rijlai hatta yurawiha baina rijlai min tulil qiyam. Setiap hari Nabi datang kepada kita setelah sholat Isya. Setiap hari. Jadi ketika mereka datang ke kota Madinah, Nabi datang ke tempat istirahat mereka setiap setelah sholat Isya. Berbicara kepada mereka dalam keadaan Nabi berdiri sampai apa? Kalau orang sudah capek berdiri itu apa biasanya? Kaki senden situ. Ya, miring kakinya. Kepegelan ngadeg. Ya arep pondok lek dihukum biasanya kadang Nabi sampai artinya mintulil qiyam. Itu saking lamanya Nabi berbicara dengan mereka. Padahal kalau dalam ilmu fikih dan itu yang diajarkan oleh Nabi, berbicara setelah sholat Isya itu termasuk minal makruhat, daripada yang dimakruhkan. Tapi selain ilmu, nah Nabi ini berbincang kepada mereka setiap setelah sholat Isya sampai Nabi capek dalam kondisi berdiri. Lah kebanyakan yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka apa yang dirasakan oleh Nabi dari kaum Quraisy, dari orang kafir Quraisy. Artinya susah, dicaci, dihina, diintimidasi dan seterusnya. Itu diceritakan oleh Nabi. Kenapa? Ini orang Sakif ini kalau pulang bakal merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi. Sehingga mentalnya sudah dikuatkan. Nah, itu sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi. Ada diceritakan oleh Allah kisah-kisah para nabi, bagaimana mereka perjuangannya. Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Musa dengan Fir'aunnya, dengan Haman, dengan Qarun, Nabi Ibrahim dengan Namrudnya. Itu diceritakan itu oleh Allah untuk menguatkan Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi menceritakan susahnya perjuangan di kota Mekah, bahkan sampai hijrah dari perlakuan orang kafir Quraisy kepada Tsaqif ini. Ketika pulang mereka nggak kaget. Nabi aja sudah mendapatkan hal yang sama, karena nggak semua tahu bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya, apalagi orang-orang yang baru datang. Falamma kanat lailah abta'a an waqti alladzi kana yatina fiha qulna laqad abta'ta anna lailah. Pernah suatu saat di waktu malam itu Nabi terlambat datang, nggak seperti biasanya. Ya, sampai mereka mengatakan kepada Nabi, kenapa kok terlambat ya Rasulullah? Nggak seperti biasanya jamnya, kok terlambat? Maka Nabi menjawab, innahu tara'a alayya ala hizbi minal Qur'an fakarihtu an aji'a hatta utimmah. Aku masih menyelesaikan hizibku dari Al-Qur'an. Ya, hizibnya Nabi dari Al-Qur'an belum selesai. Jadi aku selesaikan dulu baru aku datang kepada kalian. Artinya sesuatu yang bukan darurat itu jangan membuat apa yang sudah menjadi kebiasaan kita hilang. Tapi kalau sesuatu yang sudah darurat, kebiasaan kita hilang, itu tidak menghilangkan pahalanya. Dan itu bisa diqadai. Lah Nabi setiap hari sudah datang kepada kelompok Tsaqif ini, setiap hari. Sekali terlambat untuk menyelesaikan tidak ada masalah. Tapi kalau ini baru datang, tidak mungkin Nabi akan mengutamakan hizibnya daripada tamunya. Dan sesuai terjadi pada saat Nabi mau setelah sholat zuhur, Nabi tanpa ba'diyah untuk menemui tamu yang datang. Kenapa? Baru datang ini. Nabi ba'diyah zuhurnya setelah sholat asar. Ba'diyah zuhurnya Nabi dilakukan setelah sholat asar, mengutamakan yang ini. Itu harus diperhatikan juga dalam adab ketika sesuatu yang tidak mendesak jangan sampai menghilangkan keistiqomahan kita. Kalau mendesak ya mau nggak mau kita tinggalkan yang biasa kita lakukan untuk sesuatu yang mendesak ini. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang-orang yang mulia, dikumpulkan bersama Nabi, para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.